Bab 536. Semua senang. Adagu masih berniat untuk memberikan sikap dingin kepada Lin Hai. Namun, tiba-tiba seorang pelayan berlari masuk dan berkata, "Yang mulia, Lin Hai datang membawa orang untuk melamar, katanya mereka adalah putra dari 5 keluarga besar." Moketo menyuruh Yang Mulia segera mempersiapkan diri. Adagu langsung terkejut, Lin Hai datang untuk melamar memang tidak masalah, tetapi yang datang kali ini adalah anak dari 5 keluarga besar. Adagu masih sedikit tidak percaya, dia langsung meraih kerah baju pelayan itu dan bertanya dengan keras, "Apakah kamu benar-benar melihat orang yang datang? Benarkah mereka putra dari 5 keluarga besar yang datang melamar?" "Benar, aku mendengarnya dengan jelas di samping." "Cepat, persiapkan semuanya, siapkan teh terbaik." Adagu segera merapikan pakaiannya dan bersiap untuk keluar menyambut mereka. Jika putrinya bisa menikah dengan 5 keluarga besar, itu akan menjadi impian yang menjadi kenyataan. Menyunting putrinya untuk menikah dengan keluarga besar seperti itu berarti dia akan menjadi bagian dari 5 keluarga besar Daxia. Itu jelas lebih menguntungkan dibandingkan menikah dengan Lin Hai. Lagi pula, jika menikah dengan Lin Hai, putrinya hanya akan menjadi selir, tidak memiliki kedudukan tinggi. Setelah keluar, Adagu melihat Moketo yang sedang membawa Lin Hai dan yang lainnya mendekat. Di belakang mereka, banyak pelayan yang membawa hadiah lamaran. Sekarang, Adagu benar-benar percaya, Adagu benar-benar tidak habis pikir bagaimana Lin Hai bisa membujuk 5 keluarga besar sehingga mereka mau menikahkan putra-putranya dengan putrinya. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa Lin Hai sangat luar biasa. "Salam hormat kepada Tuan Lin." Adagu segera maju menyambut dan memberi salam dengan ramah. "Tuan Adagu, Anda terlalu formal. Bukankah Anda kemarin sangat lelah? Kenapa masih repot-repot keluar untuk menyambut? Sebaiknya segera duduk dan istirahat saja," kata Lin Hai dengan nada menggoda. Adagu tahu Lin Hai sedang menyindirnya, tetapi mengingat dia membutuhkan bantuan Lin Hai, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak senang. "Lin Hai datang berkunjung, mana mungkin aku tidak menyambut dengan sepenuh hati. Kita ini sama pejabat di istana, tidak perlu terlalu formal." Nah, 3 pemuda ini adalah putra dari 5 keluarga besar. Lin Hai mulai memperkenalkan mereka satu persatu, meski ketiganya adalah anak cabang, bukan pewaris utama, dari 5 keluarga besar, namun Adagu sudah sangat puas. Dia tahu bahwa berharap menikahkan putrinya dengan anak utama keluarga besar itu hanya mimpi. Bisa menikah dengan anak 5 keluarga besar saja sudah merupakan keberuntungan besar. Dengan aliansi ini, posisinya di Daxia akan jauh lebih aman, dan tidak akan Mayang berani mengganggunya lagi. Adagu merasa sangat senang. Silakan masuk. Aku sudah menyiapkan teh terbaik untuk tamu istimewa," ujar Adagu dengan antusias. "Tidak perlu terburu-buru, aku sudah membawa mereka ke sini, bagaimana kalau sekarang kita juga memanggil ketiga putri Anda? Biarkan mereka berbicara langsung dengan para pemuda ini. Anak muda, kalau bisa menemukan kecocokan, ini akan menjadi kebahagiaan ganda." Sebagai seseorang yang berasal dari dunia modern, Lin Hai tidak setuju dengan cara kuno langsung menentukan pernikahan tanpa melibatkan pasangan yang bersangkutan. Ia berpikir lebih baik membiarkan para pemuda dan putri bertemu terlebih dahulu, berbincang, dan memilih pasangan yang mereka sukai. Setelah itu, barulah dia membantu melamar secara resmi kepada Adagu. Kalau asal menunjuk tanpa mempertimbangkan perasaan mereka, sesuatu yang seharusnya menjadi kabar baik justru bisa berubah menjadi masalah, ujar Lin Hai. "Baiklah, panggil ketiga putri ke sini," jawab Adagu tanpa agu. Tak lama kemudian, ketiga putri Adagu muncul. Masing-masing berdandan cantik memikat. Begitu mereka tiba, ketiga pemuda dari 5 keluarga besar langsung terpana. Mata mereka terbelalak, menatap mereka tanpa berkedip, bahkan lupa untuk menyapa. Awalnya, mereka sebenarnya tidak terlalu senang dengan rencana perjodohan ini. Namun, sebagai anak keluarga besar, mereka tak berani menentang perintah kepala keluarga. Apalagi, menikah dengan putri Adagu akan memberi mereka jabatan penting sebagai bupati, yang berarti kekuasaan besar. Dalam pikiran mereka, kalaupun tidak cocok, mereka bisa menambah istri lain di masa depan. Sebagai anak keluarga besar, mereka sudah terbiasa dengan gagasan ini. Namun, melihat kecantikan luar biasa ketiga putri Adagu, semua keberatan mereka lenyap. Mereka benar-benar terpikat. "Pergilah ke taman belakang untuk berbincang-bincang. Kenali satu sama lain, jika sudah ada yang cocok, beritahu aku. Aku akan membantu mengurus lamaran," kata Lin Hai sambil tersenyum,
mengetahui bahwa rencana ini akan berjalan lancar. Terima kasih, Tuan Lin. Ketiga pemuda menjawab serempak, ketiga putri Adagu juga terlihat ramah dan ceria, mengajak para pemuda itu ke taman belakang. Sikap para wanita yang anggun dan percaya diri membuat hati para pria semakin berbunga-bunga. Dalam waktu singkat, mereka sudah mulai menemukan topik pembicaraan yang menyenangkan, sementara itu, Lin Hai diundang ke ruang tamu dan menikmati teh yang disuguhkan. Sikap Adagu kini berubah total, memperlakukan Lin Hai dengan penuh keramahan dan rasa hormat. Terima kasih, Tuan Lin, jika perjodohan ini berhasil, maka aku benar-benar berhutang budi besar kepada Anda, ujar Adagu dengan penuh sukacita. Memang benar, bukan hanya hutang kecil, tapi hutang besar, kata Lin Hai sambil tersenyum. 5 keluarga besar adalah kekuatan besar di Daxia. Aku yakin Tuan Adagu sudah paham betapa berharganya aliansi ini. Anak dari keluarga besar mereka hanya mau menikah dengan keluarga terpandang atau keluarga terpelajar. Bahkan keluarga kerajaan sekalipun kadang ditolak jika ingin beraliansi dengan 5 keluarga besar. Untuk membuat para kepala keluarga ini menyetujui pernikahan ini, aku sudah berjuang keras, ujar Lin Hai, dengan sikap penuh keyakinan dan kebanggaan. Sikap Lin Hai yang penuh percaya diri membuat Adagu semakin merasa rendah diri. Bagaimana tidak, ia sadar betul bahwa di awal, ia telah mencoba memaksakan kehendaknya pada Lin Hai dan justru menyinggung perasaannya. Tuan Lin benar, putri aku yang bisa menikah ke keluarga besar seperti ini adalah berkat bantuan besar dari Anda, aku akan selalu mengingat kebaikan Anda, kata Adagu dengan penuh kerendahan hati. Lin Hai akhirnya merasa puas dengan sikap Adagu. Bagus, selama Anda mengingat itu, sudah cukup, jawab Lin Hai dengan anggukan. Setelah urusan perjodohan ini selesai, sebaiknya pernikahan segera dilaksanakan. Aku juga akan meminta kepada Ibu Suri untuk memberikan ketiga pemuda ini jabatan sebagai bupati. Masa depan mereka akan cerah, dan posisi Anda di Daxia pasti akan terus meningkat. Terima kasih banyak, Tuan Lin, seru Adagu dengan penuh rasa syukur. Ia tak menyangka Lin Hai begitu serius mengurus masalah ini, tanpa meninggalkan celah sedikit pun untuk mengeluh. Dalam hati, ia sangat berterima kasih namun juga merasa bingung. Mengapa Lin Hai bersusah payah membantu dirinya? Toh, meskipun Lin Hai tidak peduli padanya, ia juga tak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Hai. Seakan memahami pikiran Adagu, Lin Hai berkata, ketiga pemuda dari keluarga besar ini nanti akan bertugas sebagai pejabat di Tibet. Mereka akan membutuhkan banyak bantuan Anda di sana. Walaupun Anda bukan Raja Tibet lagi, namun dengan menempatkan menantu Anda untuk mengelola Tibet, itu tetap bisa menjadi sebuah kisah yang menginspirasi, kata Lin Hai dengan santai. Adagu dan Moketo akhirnya menyadari maksud Lin Hai. Rupanya, ini adalah rencana strategisnya. Namun, bagi Adagu, hal ini sama sekali bukan masalah, justru, dengan pengaruhnya di Tibet, ia bisa membantu menantunya untuk segera memantapkan posisi di sana. Semakin tinggi jabatan menantunya, semakin besar pula keuntungan yang akan ia terima. Baik, aku pasti akan memberikan bantuan penuh kepada mereka, kata Adagu dengan tegas. Setelah berbincang sebentar, para putra keluarga besar kembali bersama ketiga putri Adagu. Mereka tampak saling bergandengan tangan, jelas menunjukkan bahwa mereka semua sangat puas dengan calon pasangan mereka. Wah, melihat kalian semua seperti ini, sepertinya sudah menemukan pasangan yang cocok. Kalau begitu, sekarang saatnya aku secara resmi mengajukan lamaran kepada Adagu atas nama mereka, ujar Lin Hai sambil tersenyum lebar. Silakan, Tuan Lin, jawab Adagu dengan senang hati. Lin Hai melanjutkan, atas nama ketiga pemuda ini, aku mengajukan lamaran. Jika Anda merasa puas, terimalah hadiah pertunangan ini. Mari kita pilih hari baik agar pernikahan bisa segera dilangsungkan. Puas, sangat puas, kata Adagu dengan penuh sukacita. Setelah mengalami naik turun roda kehidupan, akhirnya ia bisa menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Meskipun ia telah kehilangan kerajaannya, namun di ibu kota Daxia ia tetap bisa menjalani hidup yang baik. Apalagi, dengan menjadi besan keluarga besar, tak ada yang berani mengusiknya. Kini yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya menghasilkan lebih banyak uang dan menjalani hidup sebagai orang kaya. Urusan kekuasaan dan jabatan sudah tidak lagi menjadi ambisinya. Bab 537. Penghargaan. Adagu sangat puas dan menerima hadiah pertunangan itu. Kedua belah pihak menetapkan hari pernikahan. Lin Hai tidak berlama-lama,
ia segera pergi bersama 3 putra bangsawan. 5 hari kemudian, acara pernikahan akan diadakan secara bersamaan. Kelima keluarga besar harus segera bersiap. Meskipun mereka adalah anak dari selir, namun mereka menikahi seorang putri Tibet. Setidaknya, acara tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang sembarangan. Itu harus diadakan dengan meriah. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke Tibet untuk menjadi pejabat, dan perlu mendapatkan dukungan dari Adagu. Jika mereka menghadapi masalah di Tibet, cukup dengan putri Tibet yang turun tangan untuk mengatasi pihak lawan, penduduk setempat pun tidak akan berani mengeluh. Inilah kecerdikan Lin Hai. Ketika kembali ke kediaman keluarga Yu, ia memberitahu mereka hasil pembicaraan tersebut. Yu Qian dan Chen Deyong sangat puas melihat anggota keluarga mereka. Semuanya menunjukkan wajah penuh sukacita. Jelas bahwa setelah bertemu dengan ketiga putri, mereka merasa sangat puas. Terima kasih atas kerja keras Tuan Lin. Hari ini kita harus minum bersama untuk mengucapkan terima kasih. Yu Qian ingin meminta Lin Hai untuk tinggal. Seharusnya memang tinggal untuk minum, tetapi waktunya sudah sangat mendesak. 5 hari lagi pernikahan harus dilakukan dengan meriah. Kita tidak hanya harus membuat rakyat Daxia menyaksikannya, tetapi juga memberitahu rakyat Tibet bahwa raja mereka hidup dengan sangat baik di Daxia. Meskipun mereka adalah tawanan kita, namun mereka tetap mendapatkan perlakuan yang baik. Kalian masih ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Aku bertugas di Kementerian Ritus. Jika ada yang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahu aku, kata Lin Hai. Tuan Lin begitu peduli dengan keluarga kami, tetapi hingga sekarang bahkan tidak sempat minum bersama. Sungguh memalukan, sangat memalukan, kata Chen Deyong. Haha, itu adalah hal kecil. Apa yang aku lakukan ini demi keluarga kalian sekaligus untuk kepentingan negara. Nanti, kalau ada waktu luang, kita akan duduk bersama untuk minum. Karena urusan pernikahan sudah diputuskan, maka aku akan masuk istana sekarang. Aku akan meminta penghargaan untuk ketiga putra bangsawan, dan sebelum pernikahan, mereka akan diangkat menjadi pejabat prefektur. Dengan begitu, semuanya akan sempurna, kata Lin Hai sambil tersenyum. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas budi ini? Ujar Yu Qian penuh rasa syukur. Lin Hai tidak mengharapkan imbalan apapun. Tetapi apa yang telah ia lakukan untuk keluarga mereka sudah sangat banyak. Aku dan Tuan Yu adalah teman baik, saling membantu itu adalah hal biasa. Selama keturunan keluarga kalian bertugas dengan baik di Tibet, itu sudah menjadi balasan terbesar untuk saya. Tuan Lin, tenang saja. Aku pasti akan menugaskan seseorang untuk mengawasi mereka dengan ketat. Jika mereka berani berbuat sewenang-menang, tanpa perlu hukuman dari negara, keluarga kami sendiri sudah akan menghukum mereka. Kata Chen Deyong dengan serius. Mereka semua tahu bahwa saat ini istana tengah memberantas pejabat korup dan melakukan reformasi besar-besaran di birokrasi. Tekanan terhadap para pejabat yang melakukan korupsi semakin besar. Jika keturunan keluarga mereka terlibat dalam korupsi, Lin Hai juga akan terkena dampaknya. Bagaimanapun, orang itu adalah hasil rekomendasi Lin Hai, dan ia harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dengan janji dari Tuan Chen ini, aku merasa tenang. Meskipun aku berdiri bersama keluarga kalian, namun aku tidak akan menutup mata terhadap perilaku korupsi. Jika ada yang melanggar hukum negara, maka hukuman tegas harus dijatuhkan, ujar Lin Hai dengan tegas. Setelah berbincang sebentar, Lin Hai pun pamit dan pergi ke istana. Belakangan ini, Gong Yanwu juga sangat sibuk. Tibet telah berada di bawah kekuasaan Daxia, dan segala sesuatunya harus diatur ulang dari awal. Sebagian besar pejabat Tibet diberhentikan dari jabatannya. Hanya segelintir pejabat yang benar-benar tulus melayani rakyat dan tidak melawan Daxia yang diizinkan tetap menjabat. Pejabat Tibet yang menindas rakyat dan terlibat korupsi semuanya dihukum berat. Untuk sementara, Tibet berada di bawah kendali militer Daxia. Feng Moyi turut membantu mengelola urusan pemerintahan. Ia memiliki jabatan tinggi dengan kekuasaan yang besar, tetapi di Tibet, ia hampir tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Ia lebih menyerupai seorang pelaksana. Pejabat korup yang tertangkap akan diadili oleh Feng Moyi sebelum dihukum. Mereka yang berani memberontak melawan Daxia akan dihancurkan oleh pasukan Daxia. Pelaksanaan hukuman terhadap para pemberontak ini juga dilakukan oleh Feng Moyi. Nama Feng Moyi semakin buruk. Banyak orang yang diam-diam mencaci makinya. Ia telah dianggap sebagai pengkhianat terbesar dan kaki tangan Daxia di Tibet. Feng Moyi tidak memiliki jalan keluar lagi, meski tahu bahwa ini adalah strategi Lin Hai untuk menjebaknya. Ia tidak punya pilihan lain kecuali terlibat lebih jauh. Hanya dengan cara ini ia dapat mempertahankan kekuasaan dan kedudukan keluarganya. Jika tidak,
ia juga akan menjadi sasaran pembersihan, meskipun namanya buruk dan setiap hari dihujat oleh rakyat Tibet. Namun Feng Moyi tetap melanjutkan tugasnya. Namun, Daxia memberikan perlindungan yang sangat ketat terhadap mereka. Para pembunuh bayaran sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan. Demi melindungi nyawanya sendiri, Feng Moyi justru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan orang-orang yang memberontak terhadap Daxia. Hanya dengan menyingkirkan semua pemberontak, ia baru bisa merasa benar-benar aman. Lin Hai pun tidak berencana membiarkan Feng Moyi terus memegang kendali atas Tibet. Ia harus segera mengirim pejabat untuk mengambil alih kekuasaan di sana. Karena alasan inilah Lin Hai bersusah payah membantu 5 keluarga besar untuk menjalin aliansi pernikahan. Ketika bertemu Gong Yanwu, Lin Hai dengan santai duduk di sampingnya, langsung meneguk abis teh dalam cangkirnya. Masalah Adagu sudah selesai. Dia sangat puas dengan anak yang dipilih oleh 5 keluarga besar. Kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan 5 hari lagi. Gong Yanwu tampak sangat terkejut. Secepat itu, aku benar-benar meremehkanmu. Jangan berpikir bahwa keluarga besar itu terlalu sombong. Di hadapan keuntungan besar, harga diri mereka tidak ada artinya. Benar juga, Gong Yanwu mengangguk. Saat ini, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Istana Daxia, dan pengaruh keluarga besar telah berkurang drastis. Para kepala keluarga itu tentu merasa cemas, meskipun mereka mungkin menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan sebelumnya, jarak antara mereka dan kekuatan istana semakin jauh. Karena urusan itu sudah beres, sekarang yang tersisa adalah memberikan penghargaan kepada ketiga orang tersebut. Aku sudah berjanji memberi mereka masing-masing jabatan sebagai kepala prefektur. Perlu perintah langsung darimu. Tak masalah, kamu tulis saja dekretnya, aku yang akan membubuhkan stempel resmi. Jawab Gong Yanwu. Setelah itu, Gong Yanwu meletakkan setumpuk dokumen di hadapan Lin Hai. Belakangan ini, dokumen semakin menumpuk. Hanya membaca dan menyetujuinya saja rasanya bisa membuatku kelelahan. Mulai sekarang, setelah kamu selesai mengajar Kaisar, datanglah ke sini untuk membantuku memeriksa dokumen ini. Sejak Lin Hai mulai membantu Gong Yanwu memeriksa dokumen istana, Gong Yanwu semakin sering bersikap malas. Setiap ada kesempatan, ia selalu berusaha menghindar dari tugas, dan malah meminta Lin Hai yang melakukannya. Ia sendiri lebih memilih duduk di samping, menyajikan teh dan air untuk Lin Hai. Lin Hai hanya bisa tersenyum pahit tanpa daya dan mulai bekerja. Pertama, ia menulis dekret penghargaan, dan Gong Yanwu dengan senang hati membubuhkan stempel resmi. Setelah itu, Lin Hai mulai memeriksa dokumen lainnya. Lin Hai, bagaimana kalau aku angkat kamu menjadi Shoufu Dachen, Perdana Menteri? Dengan begitu, kamu bisa secara resmi datang setiap hari untuk membantuku mengurus urusan negara, kata Gong Yanwu, mencoba merayu. Tidak mau, jawab Lin Hai tegas. Menjadi Perdana Menteri bukankah hal yang baik? Aku tahu sifatmu, kamu tidak akan merebut kekuasaan. Aku tetap tidak mau. Sekarang saja aku sudah membuat banyak pejabat iri dan cemburu. Kalau aku jadi Perdana Menteri, entah berapa banyak orang yang akan mengawasiku. Rasanya pasti tidak menyenangkan. Kalau kamu terlalu sibuk dan merasa kelelahan, angkatlah beberapa pejabat yang bisa dipercaya untuk membantu menangani tugas sederhana, susun daftar dokumen, beri penjelasan singkat tentang isi dan cara penanganannya. Dengan begitu, kamu cukup memeriksa sebagian dokumen setiap hari, dan sesekali lakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan tidak ada yang berani berbuat curang. Bukankah itu akan meningkatkan efisiensi kerja? Lin Hai memberikan saran yang praktis. Bagaimanapun hebatnya seseorang, tenaganya tetap terbatas. Sebagian kekuasaan harus didistribusikan kepada orang lain, atau pekerjaan itu benar-benar akan membuat seseorang kelelahan. Bab 538. Efisiensi. Mata Gong Yanwu berbinar. Ide ini bagus sekali. Banyak dokumen istana sebenarnya bukan urusan besar, sepenuhnya bisa diserahkan kepada orang lain untuk ditangani. Wilayah Daxia begitu luas. Dokumen yang masuk setiap hari sangat banyak, dan aku tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Tambahnya, Lin Hai berkata, metode ini memang bisa menghemat tenaga dan pikiran jika digunakan dengan baik, tetapi tetap perlu waspada terhadap pejabat yang berbuat curang. Sebaiknya dokumen dari berbagai wilayah dibagi berdasarkan tingkat kepentingannya. Untuk urusan yang penting, tetap kamu yang menanganinya langsung. Dokumen dengan tingkat prioritas kedua bisa diserahkan kepada menteri untuk diproses, lalu hasilnya dilaporkan kepada kamu, sedangkan urusan kecil yang tidak terlalu penting biarkan sepenuhnya ditangani pejabat terkait. Buat daftar dokumen-dokumen itu agar bisa diperiksa sewaktu-waktu.
Benar juga, ide ini masuk akal. Aku akan membicarakan ini dengan para menteri nanti dan menetapkan prosedurnya, kata Gong Yanwu sambil mengangguk setuju. Setelah Lin Hai selesai membantu Gong Yanwu memeriksa dokumen, barulah ia diizinkan pulang. Di rumah, Putri Chenxi dan yang lainnya sudah menunggu. Begitu melihat Lin Hai kembali, mereka langsung menyambutnya. Akhirnya kamu pulang juga, kenapa begitu lama? Tanya salah satu dari mereka dengan nada setengah kesal. Tak bisa dihindari, jawab Lin Hai sambil tersenyum. Setelah menjadi mak comblang untuk mereka, aku harus pergi ke istana untuk bertemu Ibu Suri. Aku meminta penghargaan untuk mereka. Kali ini, 5 keluarga besar benar-benar mendapat keuntungan besar. 3 orang diangkat menjadi kepala prefektur. Baru saja Tibet ditaklukkan, apakah nantinya wilayah itu akan sepenuhnya dikuasai oleh 5 keluarga besar? Itu bisa menjadi masalah yang sangat berbahaya. Lin Ruoxue berkata dengan nada cemas. Tenang saja, jawab Lin Hai. Kalau dulu, mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Tetapi sekarang, Daxia sudah semakin kuat, dengan kekuasaan militer yang mutlak, bahkan jika 5 keluarga besar berani memberontak, mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Meskipun mereka mendapatkan banyak keuntungan dan memperluas pengaruh mereka, istana tidak akan tinggal diam. Dalam ujian negara kali ini, banyak sekali talenta yang terpilih, dan sebagian besar berasal dari keluarga biasa. Mereka adalah orang-orang yang tahan banting, peduli pada rakyat, dan tidak takut pada kekuasaan besar. Mereka akan ditempatkan sebagai pejabat dan tidak akan terpengaruh oleh keluarga besar. Selain itu, seiring kekuatan Daxia yang semakin besar, banyak pedagang akan mulai masuk ke Tibet untuk berbisnis. Tidak lama lagi akan muncul sejumlah besar pengusaha kaya baru. Orang-orang itu pasti akan bersaing dan berbenturan dengan 5 keluarga besar, perlahan-lahan menggantikan posisi mereka. Lin Hai melanjutkan, untuk melemahkan pengaruh 5 keluarga besar, aku secara khusus membentuk sebuah serikat dagang. Aku mendukung banyak usaha kecil dan menengah agar mereka memiliki peluang untuk berkembang. Ketika berbagai serikat dagang berkembang di mana-mana, maka pengaruh 5 keluarga besar terhadap istana akan semakin kecil. Dengan begitu, istana akan memiliki lebih banyak pilihan. Jika 5 keluarga besar mulai tidak patuh, atau pengaruh mereka berkembang terlalu cepat, istana akan selalu bisa menekan mereka kapan saja. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, karena kamu sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, kami jadi merasa tenang. Ibu Suri kita memang bijaksana dan cakap dalam mengelola urusan negara. Daxia pasti tidak akan kembali ke keadaan seperti dulu, kata Putri Chenxi. Benar sekali, kaisar muda juga sangat giat belajar. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang kaisar yang bijaksana. Setidaknya, dalam beberapa dekade mendatang, perkembangan Daxia tidak akan menghadapi masalah besar, jawab Lin Hai dengan senyuman. Kalau begitu, apakah sekarang kita harus mulai memikirkan kemana kita akan pergi bersenang-senang di masa depan? Aku tidak ingin kamu memimpin pasukan ke medan perang lagi. Lebih baik kamu setiap hari menemani kami, ujar Putri Chenxi. Sekarang belum bisa. Aku sudah berjanji kepada Raja Lin bahwa aku akan menaklukkan semua negara musuh terlebih dahulu. Setelah itu, aku baru bisa menikahi Ruoxue. Tunggu sebentar lagi. Tahun ini aku pastikan bisa menyelesaikan masalah Turkestan, sedangkan untuk negara kecil lainnya, mereka tidak perlu dikhawatirkan sama sekali, jawab Lin Hai. Kalau begitu, saat perang berikutnya, kami juga akan ikut denganmu, kata Putri Chenxi dengan antusias. Tidak bisa, itu terlalu berbahaya. Dalam perang, strategi sering melibatkan risiko besar. Meskipun Daxia memiliki keunggulan mutlak, namun bahaya bisa datang kapan saja. Lebih baik kalian tetap tinggal di rumah dengan tenang. Lin Hai langsung menolak permintaan itu. Kenapa tidak boleh? Bukankah dulu, saat Raja Lin memimpin perang, Ruoxue sering ikut ke medan perang? Paling tidak, kami hanya akan tinggal di perkemahan dan tidak ikut ke garis depan, balas Putri Chenxi dengan nada tidak puas. Di rumah, ia sering mendengar Lin Ruoxue bercerita tentang pengalaman di medan perang, sehingga ia merasa sangat penasaran dan ingin ikut serta. Ia ingin melihat langsung bagaimana Lin Hai memimpin pasukan di medan perang. Itu berbeda, Lin Hai menjelaskan. Dulu, kita bertahan di dalam kota, dan Ruoxue relatif lebih aman meskipun ikut ke medan perang. Selama kota tidak direbut musuh, maka keselamatannya tidak perlu dikhawatirkan, tapi ke depannya, perang akan lebih banyak melibatkan penyerangan. Kemungkinan besar kita akan menghadapi jebakan yang disiapkan negara musuh. Jika sampai terkepung, situasinya akan sangat berbahaya. Kalau begitu, cepatlah kirim pasukan.
Cepat kalahkan Turkestan. Kamu pernah bilang, saat menyerang Goryeo dan Jepang nanti, kami boleh ikut naik kapal perang, jangan sampai kamu lupa dengan janji itu. Ujar Putri Chenxi dengan semangat. Lin Hai mengangguk kecil. Itu tidak masalah, Jepang dan Goryeo kekuatannya tidak seberapa. Mereka hanya beruntung karena satu berada di tengah lautan, dan yang lainnya memiliki medan yang sulit ditembus dengan banyak benteng pertahanan. Wilayah mereka mudah dipertahankan dan sulit diserang, namun, medan seperti itu tidak berarti apa-apa di hadapan meriam. Saat waktunya tiba untuk menyerang mereka, aku pasti akan membawa kalian. Kalau begitu, ini janji ya. Jangan sampai mengingkari. Putri Chenxi menegaskan. Tentu saja, sejak kapan aku mengingkari janji? Jawab Lin Hai sambil tersenyum. Sore itu, Lin Hai tidak mengerjakan hak lain. Dia tinggal di rumah menemani Kiao Er dan kedua lainnya sambil berbincang santai. Saat malam tiba, Putri Chenxi berlama-lama dan enggan pergi. Lin Hai tentu saja mengerti apa yang ada di pikirannya. Seperti pepatah, perpisahan singkat membuat cinta semakin mendalam. Sudah seharian baru pulang, tetapi mereka belum sempat menikmati waktu berdua. Bagaimana kalau kalian tidak usah pulang malam ini? Tinggal di sini saja, ujar Lin Hai. Toh tempat tidur di rumah ini cukup besar, semuanya bisa tidur dengan nyaman. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Baik, aku menurut saja. Jawab Putri Chenxi dengan senang hati, namun, Lin Ruoxue masih merasa canggung dan berkata sambil berdiri, sebaiknya aku pulang saja. Kalau aku tidak pulang malam ini, ayah pasti akan khawatir. Putri Chenxi langsung menarik tangannya sambil tertawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku akan mengirim seseorang ke rumahmu untuk memberitahu. Katakan saja kalau kamu menginap di tempatku, lagi pula, ini bukan pertama kalinya kamu bermalam di kediamanku. Raja Lin pasti tidak akan keberatan, wajah Lin Ruoxue memerah karena malu. 4 orang berada dalam satu ruangan bersama, dan dia masih merasa sulit untuk mengatasi rasa malunya, namun, keinginannya untuk menemani Lin Hai membuatnya tidak menolak. Bagaimana kalau kita mandi bersama dulu, lalu tidur? Lin Hai mengusulkan dengan santai. Dasar tukang mimpi. Kami sudah mandi. Kamu saja yang mandi. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk ke tempat tidur. Jawab Putri Chenxi sambil menggoda. Kiao Er yang mendengar itu ikut mendorong Lin Hai dengan geli. Ayo cepat mandi, jangan buang waktu. Lin Hai hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Kesempatan sebagus ini malah kalian lewatkan. Suatu saat, aku harus mencari cara agar kalian terbiasa mandi bersama. Bersambung